Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran Kalkulus 1 bersama saya, Christian Octavianus Hadianto. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang teorema dasar kalkulus 1 ya. Jadi teorema dasar kalkulus ini mengatakan bahwa turunan pertama dari turunan pertama terhadap X dari integral A sampai X dari ft dt ya itu sama dengan fx teman-teman ya. Yang perlu diperhatikan, lihat, ini berlaku kalau misalkan turunan terhadap x batas atasnya x ya, dan bawahnya nih, batas bawahnya itu merupakan konstanta teman-teman, dan dalam itu fungsi dalam, ya nggak harus t sih, bisa yang lain, cuma yang pasti bukan x ya. Maka hasilnya itu sama dengan fungsi yang di dalam ini, cuma t-nya diganti x saja gitu ya. Nah, teman-teman mungkin terlihat mudah ya, tapi nanti teman-teman juga melihat kasus di mana bagaimana kalau misalkan dia turunan terhadap X, batas atasnya bukan X aja, dia mungkin X kuadrat gitu ya, dan lain-lain. Dan kasus di mana bagaimana kalau bawahnya bukan konstanta, melainkan variabel gitu ya. Di sini kita akan masuk ke dalam soalnya ya. Soal yang pertama, di sini kita minta untuk tentukan turunan pertama dari fungsi berikut ya. Di sini ada tiga, mungkin kita yang pertama dulu ya. Yang pertama ini kita punya fx sama dengan integral 2 sampai x dari akar t pangkat 3 plus 1 dt. Yang kita pengen cari apa? Turunan pertama ya, berarti d terhadap x, fx. Itu berarti sama dengan apa? D dx integral 2 sampai x akar t pangkat 3 plus 1 dt gitu ya. Kalau kalian lihat nih, teorema dasar kalkulus 1 ya, dia turunannya terhadap x dan batas atasnya sama-sama x ya. Jadi sama, dan kalau kalian lihat bawahnya adalah konstanta ya, a. Di sini 2 gitu. Dan dalamnya ini adalah fungsi dalam t, ya enggak? Oleh karena itu, teorema dasar kalkulus 1 langsung bisa dipakai teman-teman. Sama dengan apa? Kalau misalkan ini ft, berarti ini sama dengan fx ya. Berarti ini sama dengan ft-nya adalah akar t pangkat 3 plus 1. Ingat, t-nya harus diganti jadi x kayak gitu. Jadi sama dengan akar x pangkat 3 plus 1. Ya, mudah ya. Mungkin kita lanjut ke nomor yang B ya. Ini A, yang B ini kita punya gx. Gx-nya sama dengan integral batas bawah x sampai pi cos t kuadrat dt gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatiin, kita kan mau cari turunannya. Turunannya ini d dx integral x pi cos t kuadrat dt. Bawahnya ini bukan konstanta teman-teman, melainkan x. Tapi ya di sini atasnya konstanta. Gimana dong? Beda ya. Yang berarti yang harus kita lakukan adalah menukar batas itu. Nah, tapi ingat teman-teman, kalau kita pengen menukar, misal kamu punya integral a sampai b fx, itu batasnya bisa kita tukar teman, b sampai a fx. Ini dx ya, dx. Cuma ingat, dikasih negatif di depan gitu ya. Jadi ini sama aja kayak d per dx ya, integral kita balik batasnya dari pi sampai x berarti ya, cos t kuadrat dt. Cuma karena kita balik batasnya, kita kasih negatif aja gitu ya. Kita kasih negatif, dan negatifnya ini bisa keluar ya. Jadi negatif d dx integral dari pi sampai x cos t kuadrat dt gitu. Nah, udah mirip ya materi dasar kalkulus 1 ya. Dia turutannya terhadap x dan batas atasnya x. Bawahnya udah konstanta ya. Konstanta, dan ini adalah fungsi dalam t, ft ya. Berarti sama dengan apa? Katakan fx. Berarti apa? Yang dalam ini, cuma t-nya diganti jadi x. Jadi cos x kuadrat gitu ya. Mudah ya. Lanjut yang ke C. Yang ke C ini kita punya fungsi hx. Hx sama dengan integral 0 sampai x cos akar t kuadrat plus pi kuadrat plus ya. Kita mau cari turunan pertama dari fungsi tersebut dan tentukan nilai x 0. Berarti turunan pertama yang dimasukin x nya 0 gitu ya. Ya udah, ini dt jangan lupa. Oke. Ya udah, berarti kan kita mau cari d per dx integral hx nya kan hx sorry, d per dx hx kan, dan hx itu dari integral 0 sampai x
cos akar T kuadrat plus Pi kuadrat per 9 dt. Ya, teorema dasar kalkulus 1 ini bisa langsung dipakai ya, karena turunan terhadap X dan batas atasnya X sama ya. Bawahnya nih, batas bawahnya adalah konstanta 0, dan ini adalah fungsi dalam TFT. Ya, jadi hasilnya apa? Ya dalam ini langsung ya. Dalam ini cos, cuma T-nya diganti jadi apa? X gitu. Cos akar X kuadrat plus Pi Pi kuadrat per 9 gitu ya. Nah ini sama dengan H aksen X nih teman-teman. Yang ini tadi apa? Ini G aksen X ya. Ini G aksen X ya. Ini yang atasnya tadi F aksen X yang turunannya ya. Oke. Yang kita pengen cari apa? Ya, yang turunan pertamanya udah dapat. Kita pengen cari H aksen 0. Ya sebenarnya tinggal kan masukin aja X-nya 0 kan. H aksen 0 sama dengan ya kan tadi cos akar. Ingat karena X-nya 0 berarti masukin aja 0. 0 kuadrat per Pi kuadrat per 9 ya, dan ini sama dengan cos akar 0 kuadrat 0 ya, jadi nggak ngaruh, sisanya Pi kuadrat per 9 ini sama dengan cos Pi kuadrat, akar Pi kuadrat itu Pi, terus akar dari 9 adalah 3, jadi cos Pi per 3 itu berapa tuh? Cos Pi per 3 adalah setengah gitu ya, jadi H aksen 0 adalah setengah, jadi kayak gitu ya cara ngertiannya ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Di sini kita disuruh untuk menentukan turunan pertama dari fungsi integral. Berikutnya ada 3 ya. Ya sama saya soal sebelumnya ya. Jadi kita masih cari turunan pertamanya gitu. Yang A dulu kita kerjain, kita mau cari turunan pertama dari AX, berarti DA, DX ya. Kayak gitu ya. Berarti sama dengan apa? DX dari integral 1 sampai X kuadrat 1 per T kuadrat plus 4 dt. Kalau teman-teman perhatiin ya, di sini turunnya terhadap X ya, turunannya terhadap X. Di sini harus X dong, supaya bisa langsung dipakai. Cuma di sini X kuadrat. X kuadrat gitu ya, beda gitu. Jadi gimana? Ya kita nggak boleh pakai teorema dasar kalkulus 1 dulu gitu secara langsung ya, karena atasnya beda di batas atasnya. Berarti apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan adalah memisahkan X kuadrat ini ya. Misal U sama dengan X kuadrat ya. Berarti apa? Ini bisa kita tulis sebagai apa? D per dx integral 1 sampai U 1 per T kuadrat plus 4 dt ya. Tapi ya masalah baru tuh muncul lagi. Kenapa? Turunan terhadap X, batas atasnya U bukan X. Nah di sini kita akan menggunakan aturan rantai teman. Aturan rantai ini mengatakan apa? Kalau misalkan aku punya langsung aja ya dA per dx di sini. dA per dx itu sama dengan dA per du ya, kita turunan terhadap U dulu baru dikali sama du per dx, kita turunkan U terhadap X gitu ya. Jadi gimana? Kita kan mencari dA per dx, berarti dA per du A dikali du per dx ya, kayak gitu ya. Nah ini sama dengan du, A nya apa tadi? A nya udah kita tinggal 1, tadi kan X kuadrat itu udah kita misalin U ya, U 1 per T kuadrat plus 4 dt ya. Du per dx, du per dx apa? Kita punya U sama dengan X kuadrat, berarti apa? Du per dx sama dengan ya turunannya kan, turunan X kuadrat apa? 2x, berarti 2x, kayak gitu ya. Berarti ini sama dengan apa? Nah ini baru boleh pakai teorema dasar kalkulus 1, karena apa? Dia turunannya terhadap U, batas atasnya U, udah sama dong, dan ini fungsi dalam T. Berarti hasilnya apa? Ya dalam ya kan, dalam ya 1 per cuma T kuadrat, T-nya diganti jadi U ya kan, di sini turunnya terhadap U ya. U kuadrat plus 4 dikali 2x gitu ya. Dan ingat, kita kan pengen hasilkan dalam X ya, karena AX gitu. Berarti U-nya kita balikin aja teman-teman. U-nya adalah X kuadrat. X kuadrat plus 4, dan ini sama dengan 2x per x pangkat 4 plus 4. Jadi turunan pertama dari fungsi AX adalah 2x per x pangkat 4 plus 4. Lanjut yang bagian B ya. Yang bagian B ini sama ya. Kita mencari turunan B terhadap X ya. Berarti kita mau cari, aku pisahin dulu. Pisahin. Ya. Oke, jadi di B per dx ya. Nah, dan ini sama dengan apa? dx dari bx adalah integral dari 1 sampai x kuadrat sin t dt gitu ya. Sama ya, di sini belum bisa pakai teorema dasar kalkulus yang pertama. Kenapa? Turunan terhadap x.
batas atasnya x kuadrat, bukan x saja, ya gitu ya. Nah, jadi apa yang harus lakukan? Ya misalkan, ya sama kayak bagian A ya. Misal apa? U sama dengan x kuadrat. Berarti apa? du per dx sama dengan 2x ya. Berarti kan ini sama dengan apa? D dx integral dari 1 sampai u sin t dt gitu ya. Nggak boleh pakai teorema dasar kalkulus 1. Kenapa? Turunannya terhadap x ini fungsi u gitu. Jadi harus dia pakai aturan rantai sama seperti sebelumnya. Berarti kan kita mau cari db dx kan, turunan b terhadap x kan. Berarti sama dengan db du turunan b terhadap u dikali turunan u terhadap x du dx gitu ya. Jadi ini sama dengan d du b dikali du dx gitu ya. Nah, yaudah tinggal substitusi aja. B-nya kan tadi apa? Integral 1 sampai x kuadrat kan. Cuman x kuadrat tadi udah misalnya jadi u sin t dt ya dikali du dx. Du dx nya apa? Turunan u terhadap x adalah 2x tadi ya. 2x dan ini sama dengan apa? Berarti ini udah sama di sini u di bawahnya konstanta nih fungsi dalam t. Jadi hasilnya adalah ya fungsi yang dalam ini, cuma t-nya diganti jadi u gitu ya. Berarti sin u dikali 2x. Kita balikin ya u-nya ya. U-nya kita balikin jadi sin u-nya tadi kan x kuadrat ya. X kuadrat 2x atau mau dirapi 2x di depan ya. 2x sin x kuadrat. Jadi turunan fungsi b terhadap x adalah 2s dikali sin x kuadrat. Lanjut yang ke bagian C, kita mau cari turunan cx terhadap x gitu ya. Kita mau cari dc turunan c terhadap x ya. Berarti apa? Turunan terhadap x dx dari integral 1 sampai x kuadrat plus x dari 2z plus sin z dz gitu ya. Nah, kita nggak boleh pakai teorema dasar kalkulus 1. Kenapa? Ya di sini turunan terhadap x, di sini batas atasnya ada x kuadrat plus x, beda ya. Jadi yang kita lakukan adalah misalkan lagi, misal u sama dengan x kuadrat plus x gitu ya. Maka apa? Turunannya du dx turunan terhadap x adalah ya 2x plus 1 ya gitu. Nah, yaudah ini tinggal substitusi tuh sama dengan d per dx dari integral 1 sampai u akar 2z tambah sin z dz gitu ya. Nah, belum bisa ya karena nggak bisa pakai teorema dasar kalkulus 1 turunan terhadap x batas atasnya fungsi u gitu. Jadi yang harus kita lakukan adalah pakai aturan rantai. Aturan rantai ya kalau kita mau cari dc turunan c terhadap x ya dc dx itu sama dengan turunan c terhadap u dikali turunan u terhadap x ya dc per du dikali du dx gitu. Nah, ya udah berarti ini sama dengan du dari c. C-nya apa? C-nya adalah ini kan integral 1 sampai x kuadrat plus x kan tadi u ya. Jadi u kali dari akar 2z tambah sin z dz dikali du dx. Du dx tadi apa? Ini ya, 2x plus 1. Ya udah, ini udah boleh pakai teorema dasar kalkulus 1 ya. Di sini turunannya terhadap u, batas atasnya adalah u ya. Dan fungsinya dalam bentuk fz ya. Berarti ini sama dengan fu ya. Berarti fu-nya apa? 2x plus 1. Fu-nya adalah ya dalam ini kan aku tadi misalnya ini fz kan. Jadi sama dengan akar 2z, berarti kan z-nya ganti jadi u ya. 2u tambah sin u gitu. Dikali 2x plus 1. Nah, baru kita balikin u-nya. U-nya apa? 2x plus 1 di depan u ya. U-nya adalah yaitu berarti 2 dikali x kuadrat plus x ditambah sin x kuadrat plus x. Jadi turunan pertama dari fungsi cx adalah 2x plus 1 dikali akar 2 dikali x kuadrat plus x ditambah sin x kuadrat plus x.